Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1014 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kehidupan Seorang Aktor. Dalam chapter tersebut diperlihatkan kelanjutan dari apa yang terjadi kepada Luffy. Seperti yang kita tahu, dalam chapter sebelumnya Luffy telah dikalahkan oleh Kaido, di mana diperlihatkan dia jatuh dari Pulau Onigashima dalam keadaan pingsan. Kali ini, diketahui Luffy sudah terjatuh ke laut, sedangkan Kaido tampak memperhatikan kejadian itu. Sebagai pengguna kekuatan buah iblis, jatuh ke laut merupakan sebuah malapetaka karena nyawa Luffy menjadi dalam bahaya sebab dia tidak bisa berenang. Masih belum diketahui bagaimana nasib Luffy setelah terjatuh ke laut. Menurut admin, kalau tidak ada orang yang menolong Luffy, maka cara Luffy untuk selamat adalah tersapu oleh lautan yang ganas, sehingga Luffy akan terdampar di daratan secara kebetulan. Perlu diketahui bahwa tingkat keberuntungan Luffy cukup tinggi karena dia sudah beberapa kali selamat dari maut. Setelah dia sadar, dia akan segera kembali ke Pulau Onigashima karena saat ini Pulau Onigashima sedang terbang menuju ibu kota bunga. Jika Luffy tidak segera kembali ke sana, maka dia akan tertinggal. Jadi Luffy harus benar-benar bangkit. Sama seperti Sanji, Luffy dalam mode Gear Force juga bisa terbang dengan cara menendang udara. Jadi, untuk kembali ke Pulau Onigashima bukan hal yang mustahil. Sebenarnya, di lautan Wano saat ini masih ada yang berjaga di bawah, yaitu bajak laut hati. Mereka masih mengintai di bawah laut menggunakan kapal selam Polar Tank. Jadi, bisa saja mereka yang akan menolong Luffy sekaligus mengobatinya. Dan nanti, setelah Luffy sembuh, barulah dia akan kembali ke Pulau Onigashima. Beralih ke tempat lain, Bawang memberitahu Kaido bahwa keberadaan Momonosuke telah berhasil diketahui. Sekali lagi, Momonosuke kembali berada dalam bahaya karena nyawanya terancam usai lokasi tempat keberadaannya diketahui. Dalam Perang Wano, Momonosuke memang salah satu target yang paling penting untuk dihabisi. Sebagai putra dari Kozuki Oden dan calon shogun baru bagi Wano Kuni, eksistensi Momonosuke sangat penting. Apabila Momonosuke dibunuh dalam pertempuran, maka semangat para samurai pasti akan menurun drastis karena tuan mereka telah mati. Hal tersebut tentu akan punya dampak signifikan dalam perang yang akan sangat menguntungkan bagi pihak Kaido. Jadi wajar saja jika pihak Kaido benar-benar serius mengincar Momonosuke. Setelah Bawang memberi laporan kepada Kaido tentang lokasi Momonosuke yang sudah diketahui, Kaido memberi perintah kepada Bawang. Kaido ingin Bawang mengumumkan ke seluruh Pulau Onigashima soal pertarungannya melawan Luffy. Kaido ingin semua orang tahu bahwa yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut adalah Kaido. Kaido bertujuan ingin mematahkan semangat orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Luffy. Kaido ingin membuat mereka semua putus asa. Mungkin para samurai di sana akan sedikit terkena mental setelah mengetahui bahwa Luffy kalah dari Kaido. Namun, untuk orang-orang terdekat Luffy, mereka akan tetap percaya bahwa Luffy akan bangkit dan akan mengalahkan Kaido di akhir perang nanti. Diketahui juga bahwa Yamato dalam chapter ini sedang berjuang untuk pergi ke tempat Kaido berada. Yamato dihadang oleh para kru Kaido, sehingga Yamato pun bertarung melawan mereka semua. Mungkin untuk sementara ini, yang akan menghalangi Yamato hanya para keroco. Tapi, kalau jumlahnya banyak, tentu akan memakan waktu untuk bisa mengalahkan mereka semua. Sementara itu, di tempat di mana Momonosuke berada, Momonosuke bilang bahwa dirinya tidak boleh mati. Walaupun sulit, dia harus tetap bertahan hidup. Dia tidak boleh mati dalam Perang Wano, karena peran Momonosuke masih panjang dan pasti akan cukup penting bagi jalannya cerita. Di tempat lain, terjadi pertarungan antara Chopper melawan Queen.
Dalam beberapa chapter yang lalu, memang terlihat Chopper menampar Queen sehingga tidak mengherankan mereka berdua sekarang masih bertaruh. Tentu Queen lawan yang berat bagi Chopper, karena Queen merupakan salah satu dari 3 bencana Kaido. Meski begitu, Chopper tetap menghadapinya sekuat tenaga. Chopper juga teringat sesuatu, sehingga muncul flashback pembicaraan Chopper dengan Caesar. Rupanya, dulu Caesar pernah memberitahu Chopper bahwa dengan bantuannya, dia bisa membuat efek Rumble Ball bertahan lebih dari 3 menit. Seandainya hal tersebut telah dilakukan, maka itu akan sangat baik bagi Chopper. Bayangkan saja jika monster point yang membuat Chopper menjadi monster raksasa itu, jangka waktu perubahannya bisa lebih lama lagi. Maka itu akan sangat membantu dalam pertarungan. Tak lama setelah itu, akhirnya Bao Huang mulai melakukan apa yang Kaido perintahkan. Bao Huang mengumumkan hasil pertarungan antara Kaido dan Luffy, di mana Kaido berhasil memenangkan duel tersebut. Bao Huang juga berkata Kaido akan menerima siapapun yang menyerah untuk menjadi bawahannya. Seperti yang kita tahu, Kaido memang orang yang seperti itu. Dia suka sekali membuat musuh putus asa dan memberi mereka pilihan untuk menjadi bawahannya. Sepertinya, sebagian besar pasukan Kaido juga didapatkan dengan cara seperti itu. Namun para samurai ini berbeda. Mungkin mereka akan sedikit kaget mendengar hal tersebut, tapi mereka akan tetap berada di pihak aliansi Luffy. Para orang-orang terdekat Luffy juga akan meyakinkan mereka bahwa kita pasti akan memenangkan pertempuran. Beralih ke tempat di mana Momonosuke berada, rupanya Kanjuro telah berhasil sampai di sana. Kemudian di akhir chapter, secara mengejutkan Kaido juga sudah muncul di hadapan Momonosuke dan mulai menyerang bocah itu menggunakan kanabo miliknya. Sepertinya Kaido yang menghajar Momo itu hanya gambaran dari Kanjuro saja, karena kebetulan memang Kanjuro sedang berada di sana. Lagi pula, Kaido yang asli masih berada di atap istana dan memperhatikan Luffy yang sedang jatuh ke laut. Jadi tidak mungkin dia tiba-tiba muncul di hadapan Momo. Dan kalau misalkan yang memukul Momo itu adalah Kaido yang asli, maka Momo pasti akan tewas. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal adalah yang memukul Momo itu adalah Kaido palsu yang digambar oleh Kanjuro, sehingga pukulannya mungkin tidak terlalu mematikan. Ini bukan hal yang mustahil, karena dalam chapter yang lalu juga Kanjuro pernah menggambar Kozuki Oden. Jadi dia juga pasti bisa menggambar Kaido. Ini juga merujuk kepada judul chapter ini, yaitu kehidupan seorang aktor, yang mana maksud aktor di sini adalah Kanjuro. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1014. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.